Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan gimana sih cara ngatur duit selama gue kena kanker. Quick recap dulu ya. Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk kanker dalam kurun waktu 3 tahun 3 bulan adalah 3,2 miliar rupiah. Sayangnya ini bukan duit yang didapatkan, tetapi duit yang dikeluarkan untuk kanker. Luar biasa, sebanyak itu duit semua tuh. Ya iyalah, duit semua. Dan itu selama 3 tahun, berarti kan kurang lebih setahun itu butuh 1 miliar ya. Oh my god. Untuk sekarang pembahasannya lebih ke gimana sih cara memanage keuangannya supaya kita bisa cope up with the situation. Karena kan untuk sakitnya itu sendiri aja udah berat, apalagi untuk ngatur keuangannya. Jadi ini gue mau sharing aja tips-tips yang berdasarkan pengalaman gue, gimana cara ngatur duit supaya bisa cope up with the situation. Mau tahu caranya? Pertama-tama gue minjem ya pepatah yang paling terkenal nih di Indonesia untuk masalah begini-begini. Jadi pepatahnya adalah sedia payung sebelum hujan. Pepatah sedia payung sebelum hujan ini menurut gue kayak analogi yang tepat banget ya. Jadi kita telaah satu-satu dulu. Hujan itu adalah sesuatu bencana yang tidak terduga, dan dalam hal ini adalah kanker. Jadi gue itu, kalau kalian lihat video-video gue sebelumnya, bisa kalian cek juga nih, linknya gue tempelin sini. Itu gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesehatan gue, mulai dari olahraga yang rutin, makan yang bersih, dan segala macamnya. Itu bisa kalian lihat aja di video-video sebelumnya. Tapi gue tetap kena kanker. Padahal gue udah berusaha semaksimal mungkin, tetapi tetap aja kena, dan itu benar-benar di luar kuasa gue. Itu adalah hujannya. Kemudian yang nomor 2, payung. Jadi hujannya ini udah terjadi di luar kekuasaan kita. Jadi kita harus punya payung. Payungnya ini tuh apa? Payungnya ini bisa gue breakdown, itu jadi dalam kasus gue punya 3 payung. Yang pertama itu adalah insurance, itu udah pasti banget. Dan gue mau lurusin dulu ya, ini bukan berarti gue ngomong insurance, terus gue juga jualan insurance, enggak. Jadi gue bikin video ini bukan berarti, ayo biar beli insurance juga, enggak. Gue bukan agen asuransi, dan kalau kalian mempertimbangkan mau membeli asuransi, itu juga bisa di agen-agen yang memang terdaftar di asuransinya masing-masing, yang jelas bukan ke gue. Tapi gue mau sharing, dalam kasus gue ini memang asuransi itu penting banget. Nah, asuransinya ini, bahkan gue punya asuransi kesehatan itu ada 3, dan asuransi jiwa itu juga ada 3 di luar itu ya. Jadi yang kesehatan itu pun juga menanggung jiwa. Jadi sebenarnya kalau dihitung jiwanya doang, gue tuh punya 6. Nah, kenapa sih gue punya sebanyak itu? Karena gue memang orangnya itu lebih suka untuk diverse atau diversifikasi produk. Jadi payung nomor 2 adalah tabungan. Jadi gimana pun bagusnya kantor kalian mengcover kesehatan kalian, gimana pun bagusnya BPJS, gimana pun bagusnya insurance, itu tetap kalian harus punya tabungan. Karena ada beberapa hal yang di luar biaya pengobatan kalian. Gak mungkin kan asuransi itu nanggung juga kayak makan kalian sehari-hari, atau misalnya kalau kayak kena kanker kayak gue, menanggung traveling kalian, gue rasa nggak mungkin. Jadi menurut gue ya, di tabungan kalian tuh cukup jumlahnya 3 kali lipat dari biaya kalian sehari-hari selama sebulan. Let's say gini, kalau kalian sebulan itu kurang lebih pengeluarannya 10 juta, sebenarnya di tabungan itu cukup 30 juta aja untuk dana tidak terduga. Gue langsung aja dijadiin payung nomor 3, which is investasi. Alasannya, karena kalau di tabungan itu kan memang yang paling liquid ya, paling kalian bisa ready kapan aja kalian pakai. Cuma nilainya itu juga pasti akan tergerus. Kalau kalian ngomongin bunga, aduh itu akan kalah dengan laju inflasi. Jadi sama aja, kalian itu kalau misalnya menabung itu sebenarnya nilainya itu akan terdepresiasi. Apalagi kalau misalnya tabungannya jumlahnya, sorry itu saya nggak gede-gede amat, itu pasti akan tergerus sama pajak administrasi, dan bunganya itu sendiri juga nggak akan segede administrasinya itu sendiri. Jadi di tabungan menurut gue sih nggak perlu terlalu banyak-banyak. Nah, supaya nilai kalian itu tetap atau bahkan berkembang dan kalian punya keuntungan, mendingan itu ditaruh di investasi. Sehingga apa yang sudah kalian tabungkan itu akan berkembang dan itu bisa mengcover kalian punya biaya.